Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ma'un artinya adalah hal-hal berguna. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan masing-masing. Contohnya surat Al-Ma'un yang artinya hal-hal berguna terdiri dari 7 ayat yang merupakan urutan ke-107 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk golongan Makkiyah, yaitu turun di Mekah. Dalam surat Al-Ma'un artinya beserta dengan keutamaannya. Menurut asal diturunkan surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah di mana turun di kota Mekah sebagai surat ke-107 dalam Al-Quran. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini sebagai surat ke-17 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ma'un berada sebelum surat Al-Kafirun dan sesudah surat At-Takasur. Dan berikut ini penjelasan soal surat Al-Ma'un, artinya dan juga keutamaannya. Selain itu ada pula penjelasan singkat tentang surat Al-Ma'un yang bisa diketahui serta dipahami. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri atas 7 ayat. Kata Al-Ma'un sendiri berarti bantuan penting atau hal-hal berguna. Diambil dari ayat terakhir dari surat ini. Surat Al-Ma'un juga termasuk dalam salah satu surat pendek di Al-Quran. Pokok isi surat menjelaskan ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama, yakni mereka yang menindas anak yatim, tidak menolong orang-orang yang meminta-minta, ria, lalai dalam sholatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Dan berikut ini isi surat Al-Ma'un beserta dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yaitu artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Setiap surat dalam Al-Quran memang memiliki penjelasannya, termasuk surat Al-Ma'un. Dan berikut ini ada beberapa penjelasan tentang surat Al-Ma'un menurut para ahli dan ulama. Menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini terkait dengan As bin Wa'il. Menurut As-Sa'di mengenai Walid bin Mughirah, ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama. Mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan.
Asbabun nuzul yang lain diriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surat Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan sholat mereka, namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Itulah mengapa dalam beberapa keutamaan surat Al-Ma'un ini menjelaskan bagaimana tentang memberi makan fakir miskin serta yatim piatu hingga sikap riya yang buruk. Setiap surat yang ada di Al-Quran pasti memiliki banyak sekali keutamaan, termasuk surat Al-Ma'un. Ada banyak sekali keutamaan surat Al-Ma'un yang bisa diketahui, dan berikut ini keutamaan dari surat Al-Ma'un tersebut. Yang pertama, tidak melupakan sholat. Keutamaan dari surat Al-Ma'un yang pertama yaitu dapat menjadi sebuah pengingat untuk kita agar melaksanakan sholat. Dalam surat Al-Ma'un ada hal yang mengingatkan kita agar senantiasa mendirikan sholat dan tidak telat melaksanakannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Ia menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Ia menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Atau muttafaqun alaih. AR Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Yang kedua, menghindari perbuatan riya. Riya atau tinggi hati adalah sebuah perilaku yang harus dijauhi oleh umat muslim. Bahkan perilaku riya ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ma'un kita juga ditunjukkan untuk menjauhi perbuatan riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Al-Insan 8-9. Al-Insan 8-9. Kemudian hal tersebut juga telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 264 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dalam Islam sendiri, hukum sikap riya adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan hadis dari Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar atau syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Beliau SAW menjawab, riya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada setiap manusia untuk beramal, namun dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan menjadikan amalan yang kita lakukan memiliki manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tafaqun alaih. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Sama seperti riya,
kita juga harus ikhlas dalam beramal. Perbuatan baik akan dilihat bagaimana hati kita bila kita melakukan sebuah amalan namun tidak ikhlas atau dengan niat riya, maka hal tersebut tentu akan sia-sia. Dengan membaca surat Al-Ma'un, maka senantiasa menjadi pengingat kita agar bisa rendah hati dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan yang tidak disukai olehnya. Yang keempat, memberi makanan fakir miskin dan yatim piatu. Kemudian keutamaan surat Al-Ma'un yang lainnya yaitu memberi makan fakir miskin dan juga yatim piatu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim atau kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agak merenggangkan keduanya. Bukhari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agak merenggangkan keduanya. Al-Bukhari nomor 4998 dan 5659. Selain itu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan mendengarkan sholat di malam hari. Bukhari nomor 5353 dan Muslim nomor 2982. Yang kelima, jauh dari hisab. Keutamaan surat Al-Ma'un yang pertama yaitu menjauhkan kita dari hisab. Hal ini karena surat Al-Ma'un termasuk dalam Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya. Abu Ja'far berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Ma'un di dalam sholat wajib dan sunnahnya, maka ia termasuk orang yang Allah menerima sholat dan puasanya, dan ia juga tidak akan dihisab atas apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Thawabul A'mal 156. Yang keenam, senantiasa berbuat baik. Dan keutamaan Al-Ma'un yang terakhir yaitu dapat menjadi sebuah pengingat dalam perbuatan baik. Surat Al-Ma'un menjadi penggerak umat Muslim untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada sesamanya. Itulah surat Al-Ma'un, artinya adalah hal-hal berguna, baik itu melakukan sebuah kebaikan dan amal, hingga bagaimana menjauhi hal-hal yang tidak terpuji dalam hidup. Demikian sedikit ringkasan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.